Lagi kalem karena tadi tuh aku ngedengerin podcastnya Deddy Corbuzier. Itu benar-benar ya Allah pandangan hidup. Ya sebenarnya di end of the day RO sampai bilang begini ya di podcastnya. RO sampai dibilang begini. Ini sebelum yang ngomongin masalah 200.000 per bulan ya. Deddy bilang, lu kalau sebenarnya lu kan pengeluaran lu kan bisa per bulan tuh sampai ratusan juta lah, let's say lah begitu. Nah, kalau untuk lu pribadi sendiri, lu bisa hidup sebenarnya kalau uang per bulan, kalau ngeliat kehidupan lu yang sekarang, lu bisa bertahan berapa sih, gitu kan? Kalau gue, gitu. Kalau gue mah 10 juta juga gue mah aman. Gue mah bisa semuanya, bahkan juga kurang dari itu nggak masalah. Ya pokoknya 10 juta, paling juga nonton-nonton. Kalau misalnya di di Premier 75.000, ya udah gue mah 10 juta untuk ukuran gue cukup. Walaupun sebenarnya kan kalau kita lihat ya, personanya RO itu nggak mungkin bisa untuk menutupi hanya 10 juta, tapi saking humble-nya RO, 10 juta gue cukup. Terus ada lagi pembicaraan, dia bilang gue mah 200.000 juga jadi per bulan untuk makan, saking gue mah apa aja jadi, nasi pakai apa gitu kan. Tapi gue nggak mau anak sama istri gue ngalamin apa yang gue alamin, jadi gue bener-bener penuhin dah semuanya gitu kan. Ya Allah, perjuangan ya. Kalau cowok yang tulus gimana ya dok? Apa yang suka kasih uang banyak, apa yang romantis? Tapi romantis nggak bisa jaminan, banyak uang juga nggak bisa jaminan. Jadi sebenarnya harus pinter-pinter namanya untuk mesinambungkan satu sama lain, mengayunkan, mencampur adukannya, memilah-milah, memporsikan, menempatkannya juga harus pintar sebenarnya. Kalau salah satunya tumbang, bakal tumbang juga. Lo mau banyak duit, tapi dinamika di keluarga nggak bisa, hanya duit lah yang mempertahankan itu sampai habisnya. Lu romantis, tapi kan lu butuh modal juga untuk makan. Ya dua-duanya harus sejalan. Setidaknya lu coba gitu, ngerti kan? Gitu loh. Dan aku rasa yang dilakukan RO romantis juga ya, dengan porsinya mereka, memanjakan iya, tapi at the end of the day namanya manusia, di atas ada yang di atas, adanya yang cukup, pengen lebih lagi cukup, porsi nambah ya begitu. Apalagi namanya yang tidak pernah merasakan jerih payahnya namanya mencari uang, tidak tahu namanya menjadi kaya, tidak tahu namanya dunia glamor, pasti akan selalu jadi kampungan gitu. Sekarang gua nanya, emang SW mau dari yang sini biasa kehidupannya sama RO oke, terus tiba-tiba pindah ke CEO, mau nggak? Emang sepanjang lu nanti nikah pasangan sama CEO, yang lu mikirin masalah ngentot melulu? Enggak kan? Nafkain anak-anaknya bagaimana? Bayarin sekolah gimana? Malah lu bikin kismin, entah dibikin sama dia. Lu ngurus 3 anak, bukannya onyo yang lu urus, nanti nafkahnya 25 juta per bulan ke si CEO. CEO yang lu kasih makan 25 juta per bulan, ya kan? Hai Kire. Jadi kalian kalau mau nyimak, karena gini, podcastnya dari Deddy Corbuzier ini kan 1 jam 25 menit. Tapi kurang lebih 30 menit dalam pembicaraan podcast mereka reminiscing. Ya, maksudnya mengomong masa. Bener kan? Di podcast Deddy, RO ngomong gitu, gue mau udah tahu jalan pikirnya RO kayak gimana. Karena sebenarnya gampang dibacanya kasus ini tuh. Cuma dibuat belibet aja, senangnya kalian aja untuk konten-konten yang cari duit, ya kan? Lihat, berantakin kuenya, tempatnya. gitu doang. Aku juga udah ngomong sama kalian dari kemarin, RO udah nggak masalah menang apa enggak, kan di live gue yang sebelumnya kalian nggak tahu yang hadir nggak tahu yang enggak, belum kali. Ya kan, ikhlas
Ini mah hanya untuk memayungkan kembali. Karena kan waktu perceraian yang kemarin itu kan hanya dipayung notaris satu sama lain dan kuasa hukum masing-masing, ya kan? Dan merupakan hasil perundingan. Gitu. Sebenarnya dalam kasus ini tuh ada namanya restoration justice, restorasi justice. Kalian ngerti nggak? Restorasi justice yang pembersihan nama satu sama lain sih. Yang penting pihak A dan B saling saling mengakui dan membayar kerugian masing-masing. Ada restorasi justice sebenarnya. Nggak usah lewat belakang gitu kalau mau tapi itu dalam payung hukum, sewaktu-waktu bisa dibawa lagi ke hukum kalau misalnya bertingkah gitu loh. Ada namanya restorasi justice yang sebenarnya itu akan lebih lebih jejak gitu loh. Kalau ada apapun itu nanti bisa dipidanakan gitu loh. Tapi aku rasa sih karena ini perjuangan untuk keadilan, perjuangan untuk namanya kebenaran dan untuk anak, aku rasa jangan pakai restorasi justice sih, karena anytime itu bisa muncul lagi kalau ada keinkonsistensian dari pihak-pihak yang saling berkesinambungan. Kalau kata aku mah ya lebih baik diperjuangkan aja. Kalau udah beres bagaimanapun ya udah, itulah hasilnya masing-masing gitu. Ada maksudnya musyawarah di dalam pengadilan kasus tuh ada, yaitu restorasi itu. Belum nikah, kalau pacaran yang terlalu romantis sebelum nikah, nggak akan ada jaminan bakal nikah. 1 banding 10 say, apalagi kalau romantisnya cuma untuk di sosial media mah kelihatan banget palsunya say. Apalagi modelan yang satunya Mokono, yang satunya begini, yang satunya Tante Happy, ya mau gimana cerita kolerasinya? Ya, kadang percuma dikasih masukan sebijak mungkin, fans SW tetap nggak paham, bolot semua soal. Pokoknya kalau fansnya SW mah pokoknya pengennya mereka berdasarkan imajinasi mereka, semuanya pokoknya yang menang SW, mengagul-agulkan namanya Sargio, termasuk CEO dengan dunia mimpi. Mereka juga adalah kaum-kaum rebahan di rumah, ibu-ibu yang nggak punya kehidupan jelas gitu loh, yang kayaknya orang-orang yang desperate hidup gitu. Mereka membayangkan ketika masa muda gue mungkin bisa kayak mereka gitu kan, atau dunia dracin gitu. Iya kan? Tante kesepiru diminta digaruk. Hus, jangan SW hasil persilangan bolot bersama Malik. Mereka berhayal dengan halu. Makanya nggak usah jauh-jauh konflikin masalah agama-agama yang menjadi perpindahan di musuh. Nah itu onyo coba. Kan sesimpel itu sebenarnya, kita nggak usah berjalan jauh. Hal yang simpel yang kadang suka dibuat ribet gitu loh di argumentasi ini, jadi ini kemana-mana gitu kan. Itu tunangannya Manda bikin buat Shakila. di sini tolong bisa sapuin nggak? Tunangan Manda bikin story. Ada apa tuh emang, Pam? Kok bisa bikin story? Mau ngapain? Tulisin happy birthday. Ya elah, bentar. Itu buang ke sampah dong, Lis. Kamu tahu kadonya apa nih? Nah. Ntar ya guys, happy birthday. Ya, Kak. Shakila. Apa itu? Oh ya Allah, yang begitu. Itu ada mama. Gimana guys Shakila? Gimana gini? Shakila gitu. Wish you all the best gitu kan? Yang bagus. Wish you all the best. Nih, udah.
Semoga lancar ya nanti sidang ini hak asuh anaknya. RO puasa juga. Waalaikumsalam. Apa namanya? Lady Gaga. Ya kan? Lihat, pada ujung-ujungnya memang RO tuh udah nggak butuh lagi lah orang lain. Ya SW, gue saranin lu buru-buru nikah dah, ya biar nggak ribet hidup lu, biar ada yang ngebiayain. Buru-buru nikah, makanya cari cowoknya yang jelas, yang punya penghasilan, coba, ya, yang punya kerjaan, ya, gadun gitu loh. Move on, jadi biar nggak pusing sendiri lu blunder sama harta-harta sisa-sisaan lu, ya kan? RO aja minta masalah anaknya aja dipersulitin banget, tapi giliran diminta tagihan langsung dibilang mangkir, tidak sesuai ini, ya kan, telat, mana tanggung jawabnya. Tapi giliran minta diobrolin masalah tentang anak, gak dibales. Kata aku mah udah SW ya, udah si CEO mah mainan aja. Lu nggak ada masa depan sama orang kayak begitu. Ya, lu mendingan cari gadun lagi, mumpung lagi lu masih fresh, masih cantik, ya kan, walaupun permak semuanya. Mas ada modal, masih punya nama, lu cari yang kayak koko-koko, udah. Ya, lepas tuh, nggak usah masalah pembiayaan-pembiayaan. Kamu berdikari sendiri, masalah asuh anak, apa masalah pembiayaan anak, ya akan tetap namanya kewajiban. Udah gitu aja. Sekarang gue mau nanya, sama si O pacaran membuat hidup dia lebih baik gak? Gue tanya. Secara birahi iya, ya kan? Ya kan? Tapi secara ekonomi, secara masa depannya kelihatan ada nggak? Hanya momentum aja, lagi suka-suka cinta-cintaan. Tapi masa depannya ada nggak? Apa yang bisa dijanjikan dari seorang dia? Gua mau nanya aja. Modalnya apa? Ya modal fisik, tampang. Ya, tapi jauh banyak yang lebih ganteng. Modal untuk kehidupannya gua nanya. Yang nggak pernah sampai Sergio pun tuh gua tahu narasumber uangnya dari mana. Nah, junturannya. Emang selain CEO ada lagi yang mau kan sudah digrepe. Oh iya, yang masalah permen karet, kalian tahu nggak? Kan Lovon video call apa Wawa ya? Ke Talia, kalian pernah lihat videonya nggak? Yang mau minta izin makan permen karet. Ya kan, padahal udah regulasi masalah kesehatan, RO nggak boleh, masih kecil. Ya makan permen karet bahaya. Tania ya. Ya kan? Tapi CEO dengan gampangnya ngomong tanpa memikirkan konsekuensi tanggung jawab, udah nggak apa-apa, suruh makan aja. Si SW sempat kayak begini, gitu kan? Keadaan lagi di live, lagi bego kata gua mah, ngomong tuh di belakang layar gitu kan. Jangan semuanya anak dijadiin pemersatu kalian berdua, dijadiin senjata. Nggak masalah kasus RO, masalah percintaan kalian anak dijadikan tameng untuk ke CEO atau ke masyarakat, menggambarkan keluarga sempurna calon gitu. Dalam birahinya CEO sama lu, masalah menunjukkan keharmonisan untuk perfect di layar live, nah, di bawah-bawah di telepon, bukan di belakang layar, jadi ini kata gua mah. Tapi karena si SW lagi kecintaan, tadi mungkin mau marah kali masalah yang permen karet gitu kan, ini nggak boleh gitu ya. Maupun nanti efeknya bagaimana ke Tania, lu udah ngelihat mukanya si CEO langsung gitu dilolosin coy. Dilolosin. Kamu gimana? Kamu kalau cari istri jangan begitu ya. Ya, cari istri jangan begitu ntar. Ya, jangan jadi mau kondok loh. Coba kan, kalau memang benar ya, kalau memang benar CEO ini adalah calon suaminya
SW yang kalian harapkan ya, kalian bangga-banggakan, kalian benar-benar wow segala macem, di mana keberadaan setiap notabene-nya SW layaknya pasangannya minta didampingin, mana tanggung jawabnya CEO, kecintaan mati segala macem, mana? Setidaknya nggak usah lu datang bisa ke pengadilan kayak gitu, berdiri di mana, pergi jalan kemana, ke sekolah, in frame. Karena lu kan bukan sekarang gini, oke, kalau mau ngomongin selama ini ternyata CEO selalu ada di belakang layar, kita mah nggak peduli yang belakang layarnya mah, kita pengen lu buat pencitraan di depan, in frame di sosial media. Itu yang perlu lu mainin, bukan masalah selama ini di belakang layar. Enggak, gue pengen apa yang lu ciptakan, yang lu sinetronkan kisah kalian berdua ya, si Mamio Papio, lanjutin. Jadi jangan jadi seperti timbang tindih nggak jelas gini, kayak nyumput gitu semuanya. Pada kemana itu? Adanya kemana? CEO mana? Manda mana? Yang semuanya garda terdepan ngehina semua RO mana? Ya kan? SW juga mana? Kalau bukan karena itu adalah ibunya langsung, mungkin dia juga bakal kabur. Ya kan? Tapi mau nggak mau, padahal RO mau nggak mau, namanya sebenarnya membuat mengadakan kuasa hukum gitu loh untuk masalah anak, tapi karena udah nggak tahu lagi RO harus melakukan apa. Ini dari Deddy Corbuzier nih ya, Dokcin kutip nih yang dari podcastnya. Sebenarnya intinya di RO itu nggak mau sampai gunain kuasa hukum segala untuk namanya merapihin ini, yang kasarnya setahun juga belum, ya kan? Tapi udah kayak kasusnya berabad-abad, ya kan? Akhirnya mau nggak mau harus menggunakan harus dikasuskan menggunakan kuasa hukum dan menertibkan lagi untuk hak asuh anak. Walaupun pasti ada namanya badai yang harus dihadapin kiri kanan depan belakang, ya udahlah itu bumbunya. Ya kan? RO juga sampai bilang, "Hai Hejiro." Bilang, "Nggak masalah deh, gue mau menang mau kalah, yang penting gue ini percobaan terakhir hidup gue," gitu kan. Gue usahain apapun gak akan gue lawan, gue biarkan organik, mau tembok, mau beton, apapun gak akan gue dorong. Dia bilang seperti begitu kan. Gue biarkan aja secara jujur gue jalanin, kalaupun gue gak menang gue gak masalah. Nah itu ya udah dibilang kayak begitu. Makanya nggak usah bilang kalian itu RO kekeh banget asuh anak gini-gini. RO sendiri udah ngomong kayak begitu. Jadi kalau SW yang menang, Dokcin juga malah udah ngomong jauh sebelumnya. Gue sendiri udah ngomong jauh sebelum RO ngomong di podcast. Gue bilang RO juga pasti nggak masalah mau kalah mau menang. Yang penting kan namanya ada payung hukum yang menjalani kewajiban yang harus mereka lakukan satu sama lain.